Peluang bersyarat. Nah, peluang bersyarat itu kayak bagaimana? Peluang bersyarat terjadinya peristiwa B bila peristiwa A telah terjadi. Nah, kalau ada notasi kayak gini, P buka kurung B. Nah, ini bahasanya syarat. Artinya peluang terjadinya peristiwa B jika peristiwa A sudah terjadi atau telah terjadi atau telah diketahui. Kalau PA syarat B artinya adalah peluang terjadinya peristiwa A setelah B itu terjadi. Oke ya, jadi notasi kayak gini yang ditanya adalah B-nya, syaratnya yang dimaksud di sini adalah A yang di belakangnya ya, yang di belakang. Maka didefinisikan bahwa peluang peristiwa B terjadi dengan syarat A sudah terjadi adalah PA iris B dibagi PA. Nah, jadinya yang ini pembaginya adalah peluang yang sudah terjadi. Berarti kalau di sini PAB berarti di bawah ini yang menjadi penyebut adalah PB. Nah, kalau penyebutnya PA ini syaratnya juga adalah PA itu tidak boleh sama dengan nol atau negatif. Namanya peluang kan tidak ada negatif ya. Oke, peluangnya di sini makanya diberikan syarat PA harus positif atau lebih dari nol. Nah, untuk sebaliknya ini bahasanya adalah peluang terjadinya peristiwa A jika peristiwa B sudah terjadi. Yang atasnya sama, pembilangnya sama, yaitu peluang A iris B dibagi peluang peristiwa B yang sudah terjadi. Dengan peluang B harus lebih besar sama dengan 0. Oke ya. Kita lihat bagaimana cara kita mengaplikasikan ini, peluang bersyarat ini pada kehidupan sehari-hari. Saya kasih ke contoh. Kira-kira ada pertanyaan dulu sebelum saya ke contoh? Gimana? Ada nggak? Ada pertanyaan sebelum saya ke contoh? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Contoh ini akan lebih memahamkan kalian. Contohnya seperti ini. Misalnya dalam suatu kantor gitu ya. Digolongkan dalam status berat badan dan penderita hipertensi ya nih. Dalam satu kantor ada 2 buah tabel penderita status berat badan, ada yang obesitas atau gemuk, ada yang normal, ada yang kurus gitu ya, dan penderita hipertensi maupun tidak. Nah, sekarang jika dipilih satu orang dalam satu kantor ini, pertanyaannya adalah yang A adalah berapa peluang orang tersebut dalam golongan yang menderita hipertensi? Itu pertanyaan yang A. Yang B adalah seseorang yang dipilih ini sekarang ditemukan gemuk, nih obesitas. Berapa peluang orang tersebut juga menderita hipertensi? Ini soalnya. Nah, ini datanya, saya tunjukkan datanya dalam bentuk tabel ya. Saudara bisa lihat datanya dalam bentuk tabel seperti ini. Misalnya yang data yang di atas kolomnya ada kolom obesitas atau gemuk, orang yang dengan postur badan normal dan kurus. Di sini di baris penderita hipertensi maupun penderita non hipertensi. Nah, di sini cara baca tabelnya adalah untuk orang yang berat badannya tergolong gemuk, peluangnya menderita hipertensi misalnya 0,1 0,10 atau dengan kata lain 10%. Untuk orang yang berat badannya normal, peluangnya terkena hipertensi misalnya sini 8%. Untuk orang yang kurus, peluang terkena hipertensi adalah 2%. Ini datanya ya. Jadinya total orang yang menderita hipertensi tanpa memandang berat badannya adalah sini 20%. Nah, begitupun untuk yang non hipertensi, saudara bisa lihat kalau dia gemuk dia tidak hipertensi 15%. Kalau dia normal tidak hipertensi 40%. Kalau dia kurus dia tidak hipertensi 20%. Totalnya adalah 80%. Sekarang ini kalau kita membacanya secara baris. Sekarang kalau kita membacanya secara kolom bagaimana? Untuk orang hipertensi, nih dengan status berat badan gemuk itu 10%. Untuk orang gemuk, nih non hipertensi, berarti dia secara peluangnya adalah 15%.
Untuk normal tadi sudah 8%, untuk yang hipertensi. Untuk normal yang non hipertensi ada 45%. Jadinya ini ada jumlah tekanan untuk total yang hipertensi tanpa memandang berat badan. Yang non hipertensi juga ada total tanpa memandang berat badan. Kemudian ada total yang gemuk tanpa memandang apakah dia hipertensi maupun tidak. Begitupun untuk yang normal tanpa memandang hipertensi maupun tidak. Diperolehlah total ini 0,20 ditambah 0,80 100% ya. Satu ini menjadi 100%. Begitupun untuk yang total ini juga 100% ya atau 1. Di sini saya nggak pakai persen, saya tulis langsung kalau 100% 1, kalau 50% ya 0,5 ya. Sekarang dari pertanyaannya tadi yang A, peluang hipertensi. Dari data langsung aja kita lihat peluang yang hipertensi berarti totalnya tanpa memandang berat badannya berarti 0,1, 0,10 tambahin 0,08 tambahin 0,02 berarti 0,20%. Sekarang yang B ini adalah yang ditanya adalah peluang bersyaratnya yang B. Seorang misalnya digemuk nih, kita pilih yang gemuk. Berapa peluang orang tersebut juga terkena hipertensi? Oke, peluang orang tadi gemuk, mana gemuk? Terkena hipertensi ini 0,10. Nah, kita tulis di sini peluang gemuk dan hipertensi adalah 0,10 atau dengan kata lain 10%. Peluang gemuk saja kan di gemuk ini ada yang hipertensi dan ada yang enggak, ya kan? Berarti 0,25%. Sekarang yang kita sudah ketahui adalah di sini peluang gemuk ini yaitu 0,25%. Berarti yang ditanya adalah peluang terkena penyakit hipertensi dengan syarat status berat badannya itu adalah gemuk. Berarti di sini sama dengan peluang hipertensi iris gemuk sama dengan 0,10. Iris ini berarti yang beririsan kan, yang kedua-duanya berarti 0,10 dibagi 0,25 sehingga diperolehlah peluang seseorang terkena hipertensi kalau dia badannya sudah gemuk adalah 40% nih. Dari definisi di atas juga kita dapat turunkan, dari definisi di atas kita dapat turunkan peluang kalau ditanya yang kebalikannya peluang A iris B berarti tinggal dikali aja ya, tinggal kita kali aja, tinggal kita pindah, berarti sini sama dengan peluang A syarat B dengan dikali peluang B. Begitupun kalau yang ditanya peluang A iris B, jadi peluang A iris B itu sama dengan peluang B iris A, nggak ada bedanya ya. Berarti sini sama dengan peluang B bersyarat A dikali peluang A. Tetapi jika A dan B independen, maksudnya independen itu yang tadi bebas tidak ada irisan, maka peluang A iris B sama dengan peluang A kali peluang B ini kayak gini ya. Sekarang coba kita lihat berikutnya soal misalnya yang C. Seseorang yang dipilih ditemukan kurus. Berapakah peluang orang tersebut terkena hipertensi kurus? Oke, kita lihat pertama kurus. Kurus itu adalah totalnya adalah berapa? 0,22, ya kan? Nih 0,22. Berarti 0,22 itu adalah menjadi syaratnya. 0,22 ini menjadi syaratnya. Yang ditanya berarti peluang hipertensi kurus. Berarti sesuai dengan ini bisa kita ikuti ini adalah 0,02 yang ini dibagi 0,22. Itulah peluangnya peluang untuk orang tersebut juga sebagai penderita hipertensi. Oke ya. Oke, dari ketiga soal ini C, D dan E, saya berikan kuis kepada saudara kesempatan untuk mengerjakan soal C, D dan E ini. Nanti jawabannya saudara silahkan kirim ke ke chat yang ada di sini, ke chat yang ada di Zoom ini. Silakan saudara kerjakan soal yang ini, yang C, D dan E ini dengan berpatokan pada tabel ini. Oke, silakan. Siap Pak, siap. Oke. Kalian bisa gambar dulu tabelnya nih, buat tabelnya. Oke.
Oke. Kemudian kalian jawab tadi pertanyaan C dan D itu ya. Ya, Pak. Oke ya. Sudah kalian screen ini anunya, kalian buat apa namanya? Soalnya Soalnya sudah kan? Oke, ini soalnya, tabelnya sudah. tabelnya belum. Ya, tabelnya udah nih, bisa kalian buat. Belum pindah, Pak. Udah? Oke. Sudah sekarang? Sudah ya? Oke. Ini contohnya tadi yang saya berikan. Untuk kasus peluang terkena penyakit hipertensi dengan syarat dia berbadan gemuk nih. Sudah? Sudah ya? Kalian hanya membutuhkan 2 slide ini, slide 40 sama 41 ini untuk menjawab slide 43 ini. Silakan. Oke, tinggal dibedakan kasusnya aja. Ini kurus, hipertensi, ini normal, hipertensi, ini kurus, non hipertensi. Silakan. Dari yang C, D, dan E ini kalian kerjakan sekarang. Kalian apa namanya, tulis di kertas, kemudian kirim ke apa namanya, kirim ke chat Zoom ini. Silakan. Saya tunggu sambil saya ngabsen. Ngabsen dari screen aja. Tolong lihat rumusnya, Pak. Oke. Minta Rumusnya. tolong lihat rumusnya. Oke. Sudah kelihatan? Caranya sama kayak ini ya. Tuh, kayak itu ya, tapi tinggal kasusnya aja dibedain. Siap. Oke ya. Saya absennya langsung sendiri. Saya panggil ya. Saya tinggal baca di sini aja.